Halo guys, welcome back to my YouTube channel Rima Septiani. Jadi kali ini Rima bakal bikin apa ya namanya? Biar YouTube-nya itu bermanfaat gitu ya buat teman-teman di sini yang memang pengen masuk ke fakultas kedokteran ya. Fakultas kedokteran. Jadi teman Rima ini bakal menjelaskan awal dia masuk, kayak biayanya, semuanya dan lain sebagainya, persyaratan-persyaratannya itu bakal dikasih tahu. Jadi buat teman-teman yang memang ada minat buat masuk ke fakultas kedokteran, bisa banget tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa sebelum nonton di subscribe, di like, dan di komen. Terus jangan lupa buat share ke teman-teman kalian kalau misal video ini bermanfaat. Langsung aja kita mulai. Nah jadi Rima langsung kayak tanya jawab ya sama Erni, Q&A gitu ya teman-teman. Jadi Rima bakal nanya, Erni jawab. Oke deh, pertanyaan pertama. Kira-kira kenapa sih lu tuh dulu pengen masuk ke fakultas kedokteran? Apa emang udah ada passionnya di kedokteran, atau emang tiba-tiba muncul aja niatnya gitu, atau gimana? Awalnya gue sama sekali gue nggak kepikiran kayak gue pengen kesehatan nih, gue nggak kepikiran. Gue juga waktu SMA kan gue IPA ya. Gue tuh sama sekali nggak ngedengerin yang namanya kayak biologi gitu, sama sekali nggak ngedengerin gitu kan. Nah terus karena ya gue masuk sini ya gimana ya tiba-tiba aja ya, semua kan diniatin dengan niat gitu kan. Kalau kita ada niat ya pasti kita bisa. Terus kita kayak asal kita mau belajar. Karena gue sama sekali tuh gue nggak ngerti apa sih itu jantung, terus kayak gimana sih, gue nggak tahu sama sekali. Orang gue tuh SMA aja gue nggak ngedengerin kayak mata kuliah biologi gitu, mana gue bisa gitu kan. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Terus lu tahu pendaftaran ke fakultas ini tuh taunya dari mana awalnya? Apa emang ada temen lu yang masuk ke fakultas ini atau dari mana? Ya, gue awal tahu ada jurusan jantung ini gue dari teman mama gue. Anaknya itu kuliah di universitas tersebut kan, jangan disebutin lah ya. Sebutin lah. Sebutin di Universitas UHAMKA ya, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Tapi dia ini jurusan farmasi. Terus dia tuh kayak ngasih tahu gini ke mama gue, Bu, anaknya mau kuliah gak di UHAMKA, tapi jurusannya jantung. Terus mama gue ngomong kayak gini, emang ada jurusan jantung? Nah terus ada Bu, dia juga kuotanya belum terlalu banyak, soalnya belum pada tahu orang-orangnya. Terus ya gimana ya tadinya gue pengen jurusan lain. Cuma gue pikir-pikir lagi, kata mama gue kayak gini, kalau jurusan lain ya pasti resikonya kalau misalnya udah kerjanya agak susah kan, udah banyak banget peluangnya gitu kan. Terus sama orang-orangnya juga udah banyak banget, udah kayak nggak langka gitulah. Nah terus gue akhirnya ya udahlah, daripada gue ntar nyari kerjanya susah, lebih baik yang gampang aja gitu kan. Walaupun ya berat gitu, selama kuliah ini ya berat banget. Beratnya tuh berat kenapa tuh? Ya mata kuliahnya, setiap gue kuliah tuh otak gue panas. Terus kayak lu masuk tahun berapa sih? 2019. Prodi apa itu? Teknik kardiovaskular. Jadi gue nyediain alat-alat jantungnya, kayak masang-masang kayak ring jantungnya gitu, ngebantuin gitu. Terus gue tuh kayak misalnya ya cek jantung kan, di EKG alatnya. Nah gue dulu, maksudnya gue yang ngecek kayak gitu. Terus yang ngebaca hasil lu jantungnya normal atau enggak sih, ya itu gue juga gitu. Jadi tugas lu gue gitu. Tugasnya ngecek itu ngecek jantung. Iya. Terus sama ngebaca ngecek hasilnya. Iya, ngecek hasilnya. Terus awal lu masuk nih, nah itu kira-kira apa aja persyaratannya gitu, kayak harus nyiapin apa aja sih, kayak persyaratan dokumennya gitu? Dokumennya tuh kayak ya sederhana sih, sesederhana itu. Dari kayak gimana ya, kayak dari rapot awalnya tuh enggak sih, awalnya gue mandiri kan, dites gitu di komputer di sana. Nah di tes itu kayak dites dulu komputer nih, lulus apa enggak sih
kalau misal lulus lanjut ke tahap selanjutnya, ke tahap apa ya, apa sih kalau kerja tuh apa sih, interview. Ya, interview. Terus Nah, nanti kalau setelah di interview lulus atau enggaknya lagi, misalnya interviewnya nih lulus, ya kalau interviewnya lulus ya lanjut kita kuliah. Tapi emang kebanyakan juga nggak lulus sih, entah kenapa, maksudnya entah dari mana gitu nggak lulusnya gitu. Terus gue pernah tanya, kok lu nggak lulus sih gitu kan, dari mana? Jadi nilai dari awal tesnya itu masih kurang gitu. Lulus sih lulus maksudnya, tapi pas dilihat lagi kedua kalinya itu dia tesnya itu ya nggak mencukupi nilainya gitu. nah itu kan tadi kata lu tes. Nah, itu ada tes apa aja? Matematika, terus IPA, terus sama bahasa Inggris. 3 itu aja, 3 mata kuliah. Kok nggak ada kayak tes jantungnya gitu? Ya nggak ada kan, gue awalnya nggak tahu. Terus kita juga kan nggak tahu kayak misalnya jantung ini apa sih gitu-gitu kan, kita belum tahu kan kita baru mau kuliah. Terus oh ya, pas di interview tuh ditanya apa aja? Oh iya, pas interview ditanya kayak gini, kan gue dengan mama gue nggak dengan bapak gue karena bapak gue kan kerja ya. Nah, ditanya kayak gini, kerjaan ibu apa, terus kerjaan kedua orang tua kamu apa. Terus kan gue jawab kan TNI gitu kan. Nah, terus ibunya kerjanya di mana? Terus dengan apa sih, dengan pedenya gue jawab ibu rumah tangga gitu kan. Mungkin gimana ya, kalau mungkin ya menurut dia kayak cukup gak sih ini bayar kuliah gitu kan. Nah, terus di situ kayak ditanya berapa per bulannya. Terus mama gue jawab ya biasalah, namanya juga gaji kayak PNS gitu penghasilannya. Nah, terus yakin kuliah di sini kayak mampu, maksudnya yang tanya dengan mampu tuh kayak bukan nyombongin, bukan kayak mungkin menurut dia kayak takut dimogok di tengah jalan mungkin ya, kayak sayang duit. Ya emang bagus sih tapi secara nggak langsung tuh ya pertanyaan kayak gitu tuh yang bikin gue Penyinggung. Bener. Terus ya udah mama gue diginiin, ya insya Allah kalau buat anak masalah. Kenapa waktu pas awal teteh gue kuliah juga jadi kayak udah nggak kaget gitu kan, jadi kayak udah persiapan gitu. Ya udah gitu. Terus ditanya juga kayak nanti kalau misalnya apa sih, bayaran nggak boleh telat ya kayak gitu. Terus kalau telat nanti resikonya nggak boleh ikut ujian gitu. Kan mungkin ada teman-teman di sini yang pengen mungkin daftar juga gitu ya di fakultas kedokteran ini. Itu kira-kira di apa ya, bisa lewat mana aja sih daftarnya? Datang langsung ke sana? Mandiri. Oh. Iya, langsung ke sana. Lewat website gitu? Iya. Oh. Tapi kalau lewat website tuh ada sih kayak jalur apa ya? Jalur ini apa? Nilai prestasi gitu. SBM? Bukan, SBM nggak ada, soalnya swasta kan. Oh iya. Ya, intinya mah ya mandiri juga gitu kalau daftar situ tuh. Oh gitu. Oke deh. Oh ya, ini di mana sih ininya? Kampusnya? Oh, kampusnya. Dulu tuh sebenarnya bukan fakultas kedokteran ya. Dulu tuh FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, setelah ada kayak apa ya, kayak baru kayak dokter umum, jurusan dokter umum. Nah, jadi disatuin aja jurusan jantung tuh ke kedokteran, ke fakultas kedokteran itu, jadi udah nggak di FIKES gitu. Gitu. Saya agak susah mencerna ya teman-teman ya, karena saya tidak mengerti gitu. Otak saya susah mencerna. Oh ya, terus itu kira-kira biaya per semesternya tuh berapa? Per semesternya berapa ya? Berapa? Beda-beda sih. Beda-bedanya dari tahun kemarin aja, waktu semester 1 aja gue tuh kayak nggak ada bayaran kayak tambahan kayak registrasi. Nah, pas di semester 3 ini
ada yang namanya registrasi tambahan gitu. Tapi gue nanya ke kakak tingkat, tapi emang dia juga dulu kayak gitu, kayak ada registrasi gitu. Lah gue kan kaget gitu kan. Emang gitu kan, kayak tiap awal naik semester itu bayar UMKM kalau nggak salah. Apa? Apa Biasanya namanya? nggak ada, makanya kan gue kaget juga kan. Registrasi Jadi bayarnya itu. tuh emang pas baru naik semester, Bo. Iya, tapi ini ada tambahan uang registrasi. Nah, registrasi itu gue nggak ngerti gitu. Jadi agak sedikit kaget, makanya gue nanya ke kakak tingkat. Kalau misalnya mau tanya-tanya, DM aja ke Instagram. Namanya Erni Anggrenia. Ntar Ntar dicantumin di sini. Iya berapa? Oh. Budgetnya kan tadi tanya budget. Budgetnya, Iya. kalau misalnya per SKS ya, per SKS dulu ya. Mm-mm. Per SKS itu dengan BOP dengan BPP-nya itu beda. Kalau SKS-nya itu satu mata kuliah itu bayarnya berapa ya? Berapa ya? Lupa lagi. 250. 250. Nah, nanti kita tuh kayak ada beberapa SKS. Jadi kalau misalnya kita satu mata kuliah nih, kan ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Terus itu tuh pokoknya banyak lah, nambah semester nambah banyak SKS gitu. Nah, terus BOP-nya juga beda-beda. Kayak BOP nih misalnya kayak harganya kayak berapa ya? Kayak sekitaran berapa ya? Berapa, Bang? 15. Terus BOP-nya juga 15.000. Iya, 15.000. Iya, segitu. Berapa 15 apa kan 15. biar jelas 15.000. lah. Ya, pasti si ngerti penonton lah orang yang ini. 15.000 tuh berapa ya? Enggak lah, nggak ngerti, harus diperjelas penonton saya mah. 15 juta 15 juta itu apa? Per apa? BOP dengan BOP BPP. teh apa sih? Nggak Iya, lu ngerti. ini tuh beda dengan yang lain BOP gitu. teh apa singkatannya? Gue nggak tahu singkatannya. Pokoknya di situ gue tulisan BOP terus BPP. Tapi setiap kuliah tuh Pajak. beda-beda. Ya bukan lah, pajak Oh, mah. bukan. Tapi emang setiap kuliah tuh beda-beda mah. Kayak temen gue kan kuliah, tapi itu namanya bukan BOP dengan bukan BPP juga. Namanya apa ya? Lupa lagi. Tapi yang sama serentaknya itu umumnya itu cuma SKS di mata kuliahnya. Gitu. Gitu guys tuh. Terus mau tanya kayak tentang asrama atau apa gitu. Ya sabar dong. Jadi maksudnya tuh kan mungkin teman-teman di sini bakal nyiapin dana buat bisa masuk ke fakultas ini gitu. Nah itu dananya harus siap berapa gitu. Harus nyiapin berapa dananya. Dihitung itu Harus nyiapin berapa biar teman-teman di sini tuh berapa ya? nyiapin gitu, sebelum masuk tuh udah nyiapin berapa kira-kira kurang lebihnya. Kurang lebih berapa ya? Ayo guys, berapa? $200 kurang 200 kurang. Mending juga lu langsung masuk ke apa dokter, 200 Bo. lebih gitu. Tapi gue makannya nih ya, gimana ya, jantung tuh makanya gue pengen tuh dilihat dari penghasilannya. Begitu, jadi sama kayak setara gitu, setara kayak yang umum gitu. Itu tuh 200 tuh dari awal daftar. Ya beda lagi lah, Itu yang 200 apanya? cuman per semesternya doang, semuanya disatuin gitu, kurang lebih segitu. Dari kapan? Semester kapan? Satu kan gue 3 Sekarang semester, udah berapa? 6 semester Sekarang tapi udah berapa semester? 3 bulan, baru 1,5. Tapi itu kalau ada sih dilanjutin ya, kayak misalnya di S1 nya gitu kan ada, tapi di Malaysia adanya. Jadi itu tuh 200 tuh buat per satu semester. Enggak, sampai lulus cuma iya bener Sampai lulus 200 tuh. Nah, maksudnya kayak buat pas daftar tuh harus nyiapin berapa? Pendaftaran udah bayar gak? Iya, tapi belum. Berapa bayar? Oh, pendaftarannya Iya. murah, cuma Berapa? 350.000. 350.000 guys bayarnya. Tapi itu belum termasuk dengan praktek itu ntar bayar lagi. Iya, ngerti berarti gak? pokoknya Gitu. siapin pendaftaran 350.000 ya. Pendaftarannya doang tuh. Daftar buat Ya buat tes lah, kalau misalnya tesnya nggak lulus ya itu angus duit gitu. tes pas yang tadi kayak matematika gitu, Ya. Inggris gitu ya. Itu bayar 350.000.
Tapi nggak tahu kalau tahun sekarang atau tahun besok. Itu tahun berapa lo? 2019. 2019. Karena setiap itu Tahun naik terus SKS-nya juga naik terus, Iya. terus BOP dengan itunya juga naik terus, malah murahan yang bawah-bawah gitu. Iyalah ya, namanya juga kayak gitu, sekolah juga gitu. Cuma gue udah 2018 ya kan, gue ngawur setahun. Pokoknya buat teman-teman yang pengen daftar ke sana, ke fakultas itu gitu ya, itu 350.000 pendaftarannya. Kalau misalnya teman-teman lulus, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, itu duitnya angus. Nah, setelah biaya pendaftaran itu ada lagi gak biaya apa lagi seudah step pendaftaran? Udah Itu doang. Berarti bayarnya lagi pas masuk. masuk. Oke, berarti udah ya, nggak ada biaya apa lagi. Itu teman-teman cukup menyiapkan uang 350.000 aja udah bisa masuk fakultas ini. Masuk tesnya maksudnya ya, masuk tesnya. Terus oh ya, itu juga nyediain asrama atau enggak si fakultasnya? Nyediain, cuman pas baru-baru di fakultas kedokteran ini nyiapin sih, baru-baru ini. Tadinya kalau Pikes tuh nggak nyiapin, cuma baru-baru ini doang. Itu bayar atau gratis si asramanya? Ya bayar, cuman waktu pas tahun gue kemarin masih gratis, soalnya kenapa, masih baru. Itu tuh bangunan baru, baru tahun gue doang gitu. Jadi gue kayak belum di budget lah gitu kan. Terus Mungkin kalau sekarang udah di budget. berarti kalau yang lu masih gratis, yang tahun selanjutnya mungkin bayar ya. Enak banget guys asramanya, sumpah. Bisa pakai AC setiap per kamar. Coba kalau misalnya kayak di asrama-asrama itu pasti nggak ada AC-nya kan, jadi panas. Cuman ini tuh kita tuh di asrama tuh kayak bener-bener dimanja banget. Terus kita tuh nggak pernah yang namanya ada yang kotor aja dikit di asrama. Soalnya kenapa, ada cleaning service-nya. Itu satu kamar isi berapa orang? 4. 2 kasur. 2 Atas kasur bawah. tingkat. Oke deh. Terus apa lagi ya? Apa lagi, Bu? Apalagi ya apa ya, Oh ya, nanti kalau misalnya udah lulus tuh jadi apa sih? Kuliah di di apa nih namanya? Prodi apa tadi? jantung. Nanti kalau misalnya udah lulus kerjanya sebagai apa? Di mana, dan kira-kira gajinya berapa? Set. Gue sih baru isu-isu ya kalau gaji ya. Kalau misalnya kerjanya itu di rumah sakit umum. Jadi nanti kita tuh kayak di ruang cat lab. Nah, apa sih cat lab itu? Di ruang lab yang udah sterilisasi. Jadi kita tuh kayak udah nggak ada, harus bersih, kayak jangan ada kuman loh gitu kan. Soalnya itu ruangan steril, bener-bener steril banget. Terus kita tuh ntar tuh kalau misalnya tindakan kayak misal orang misalnya ya masang ring jantung. Nah, berarti kalau ring jantung tuh kan melukai. Kalau melukai itu berarti disebut dengan invasif. Pasti lu nggak ngerti lah ya, invasif. Nah, kalau invasif itu ngelukai tindakannya, berarti tindakannya ngelukai, itu namanya disebut invasif. Nah, jadi semakin gimana ya, semakin susah kerjanya, semakin mungkin ini mah ya, mungkin gajinya semakin gede gitu Mak. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau di rumah sakit cuma ngecek-ngecekin EKG doang nih, misalnya ngecek-ngecekin EKG-nya doang, misalnya masang-masang gitu doang, tapi tanpa dibaca hasilnya. Ya mungkin gajinya juga kayak standar gitu. Jadi tergantung kerjanya. Standarnya gitu. standar berapa kan? Ya PNS gitu mungkin. Berapa? Ya PNS mah kan 5 kurang ya, apa 5 juta Ada tuh gitu. berapa? Kalau di rumah sakit gitu. Gitu. Terus nanti kerjanya sebagai sebagai ituin alat-alat. Terus ituin baca-baca hasilnya juga. Terus ini juga kalau misalnya kita tuh udah senior, udah lama banget di rumah sakit tuh, kemungkinan kayak misalnya kita udah jadi kayak manajer gitu ya, kayak kepilih gitu, kemungkinan kita kayak gajinya kayak lebih gede banget gitu. Iya, itu kan beda level, Erni. Iya. Tapi kalau yang di bagian cat lab juga gede, kayak misalnya ngebedah-bedah orang gitu-gitu, ngebedah-bedah jantung orang, ya gede lah pasti. Oke deh, apalagi guys? Terus Apalagi ya? bisa juga kayak bisnis alatnya nih dari luar negeri ke Indonesia. Misalnya lu misalnya gue nawarin ke lu nih,
misal lu kerja di rumah sakit ya, terus gue nawarin ke lu pengen beli alat gak sih, misal rumah sakit itu kayak belum ada alat jantung gitu, ntar gue nawarin, lu mau beli gak kayak misalnya alat jantung itu buat nanti diadain ada usus poli jantung, nah nanti lu bisa pesan ke gue, misalnya gue ngejual, nah ya nanti gue ya bisa bisnis itu juga, terus kayak bisa bisnis misalnya lu punya perusahaan, nah ntar lu ngomong nih lu udah punya alatnya mak, nah tapi lu belum bisa kan kayak pakai alat itu, nah ntar lu nanya kayak gini, ini gimana sih gitu kan, ajarin gue dong gitu kan, nah nanti gue ajarin lu, pahitnya 5% dibayar, tapi itu sama gue, kalau gue nolak ya lu nambahin lagi berapa persen ke gue gitu, paling kecil pahitnya 5% kata yang ada yang ngomong gitu kan, ya udah gitu. Nah gitu guys, Jadi banyak sih sampingannya gitu, makanya gue pengen. terus apa lagi? Ya udah. Apa? Ayo guys. Oh itu kelasnya isi berapa orang sih di dalam? 20. 20 orang. Tapi sekarang ada yang keluar 1 orang, jadi 19 orang. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Terus apa lagi ya? Yung deh nanyanya. Tanya pacar. Enggak mau. Ini kan lagi kedokterannya guys, lagi berilmu kita. Nanya apa lah? Itu di mana sih, Bo, tempatnya? Jakarta Di Bintaro, Parung Serap. Oke, ada cabangnya gak? Ya nggak ada lah. Oke, ada yang nanya lagi nggak guys? Kalau nggak nanti kita lanjut part kedua ya. Ini karena kayaknya udah kepanjangan banget. Oke deh, buat teman-teman yang memang berminat untuk masuk ke fakultas ini, yang ke fakultas kedokteran, semoga bermanfaat buat teman-teman gitu ya informasi ini. Nanti kalau semisalkan masih ada yang mau teman-teman tanyain, bisa tanyain di kolom komentar, nanti bakal kita lanjutin di part kedua. BTW guys, jangan lupa di subscribe, oke? Bye. Biar bentar. Biar channel ini berkembang, biar channel Rima berkembang, biar bisa upload tiap hari guys. Jangan lupa juga di komen terus, maaf ya ini kerudung Rima gak enak banget, makanya tadi bener-benerin terus. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di share juga, jangan lupa di komen, ramein kolom komentar. See you, bye bye.